Di sini juga netizen sangat jeli, bahkan dari segi cincin yang dipakai itu sama ya. Oh, ada juleknya ya, nge-like-nge-likein foto si cowok tadi. Ini makin memperkuat ya kalau ini cowoknya. Oke, ini foto mereka dalam mobil ini. Oh, fotonya ini sedikit ini ya, agak sedikit apa ya bilangnya. Oh, aku mau ketemu sama nih teman-teman nih. Oh ya, silakan. Itu buat kayaknya itu buat orang yang benar-benar tahu diri deh. Iya. Disindir tuh buat orang-orang yang tahu diri deh ya. Halo guys, aku punya produk dari Scarlett ya. Ini mudah banget cara pengaplikasiannya, pakai sunscreen, bahkan aku pakai ini. Karena kalian banyak yang nggak percaya aku pakai ini, nih aku praktekin ya. Oke. Ini kalian tinggal olesin di tangan ya. Terus kalian bisa tempel bentar. Saya butuh kaca guys ya. Kalian tinggal taruh. Ini kebanyakan taruh sini ya. Tapi kayaknya kurang deh. Kita sekali lagi. Oke. Bagian hidung bawah sini. Oke. Kalian tinggal oles-oles kayak gini aja ke area kulit kalian. Lembut banget ya asli produk ini. Dia tuh langsung menghilang guys. Gak jadi kayak berminyak gitu. Biasanya ada sunscreen juga yang tipikal berminyak ya. Nah, kalian tinggal ratakan. Oke, aku percepat ya. Set. Ya, ini dia sudah aku pakai ya teman-teman. Karena soalnya aku mau mereaction dan di depan dua ini ada layar nih, gede banget. Ini kan bisa menghilangkan dari blue light ya. Ada tulisannya blue light protector ya, melindungi kulit kalian dari sinar-sinar elektronik gadget ya. Terutama yang pengen beli ini teman-teman bisa langsung aja cek di bawah video ini ya. Kita mulai videonya sekarang juga. Hari ini kita bakal ngebahas kasusnya Julia dan Dohun. Ya, bener nggak sih penyebutannya? Mohon maaf banget kalau agak sedikit salah penyebutannya, karena agak-agak susah. Opa-opa Korea ya. Udah dikasih cowok cakep banget ya, dari Korea. Selingkuh juga. Aku bingung deh. Hidup cewek ini udah berkecukupan, cowoknya udah ganteng, udah punya anak, tapi selingkuh. Oh my god. Dan foto-fotonya beredar. Kita lihat videonya dan yuk kita masuk aja videonya sekarang juga. Let's go. Sebelum kita masuk ke videonya Julia dan Daehoon, kita bakal dengerin updatean beritanya dulu teman-teman. Let's go. Ini isu Julia istrinya Daehoon beneran selingkuh. Nah, baru-baru ini rame banget guys. Selebgram Julia Prastini alias Jule lagi jadi omongan karena video yang katanya nunjukin dia bareng cowok lain. Ada yang yakin Jule selingkuh, tapi ada juga yang bilang, ini mah hasil editan AI. Dan semuanya makin heboh karena Jule juga nutup kolom komentarnya. Dan itu langsung bikin netizen mikir kalau isunya benar. Padahal Daehoon sama Jule itu dijulukin couple goals banget loh. Selalu kelihatan harmonis dan saling support satu sama lain. Tapi sampai sekarang baik Jule maupun Daehoon belum kasih komen apa-apa sih soal isu ini. Sampai detik ini belum ada klarifikasi. Mari kita reaction foto-foto yang beredar yang diisukan mereka selingkuh. Let's go. Yang selingkuh bukan Daehoon tapi si Jule ya, si ceweknya. Itu bersama atlet tinju. Ini udah jelas banget karena dari segi baju itu sama, walaupun dari sini sisi fotonya itu kurang menampakkan jelas ya wajah si cewek dan si cowok, tapi ini bajunya sama. Oke. Di sini juga netizen sangat jeli, bahkan dari segi cincin yang dipakai itu sama ya. Kalau emang mereka kembar ya, tapi cincin yang dipakai ini sama persis di jari yang sama. Tapi jujur sih ceweknya cantik banget ya, cantik banget. Dan wajar dia bisa dapetin Daehoon, tapi kenapa selingkuh sama ini gitu kan. Oke, ini foto mereka dalam mobil ini. Oh, fotonya ini sedikit ini ya, agak sedikit apa ya bilangnya. Dempet banget gitu. Layaknya suami istri ya. Ya, oke. Ini sampai cium pipi. Jule follow dan like postingan Safri. Oke. Oh, ini. Oh, ada Julenya ya, nge-like-nge-likein foto si cowok tadi. Ini makin memperkuat ya kalau ini cowoknya yang foto beredar. Oh, Safri namanya. Oke, kita serahkan aja ke netizen nih. Gimana komentarnya netizen ya? Yang pakai Roland, bajunya persis banget yang dipakai dia waktu launching. Hediorlin X Sahadira. Kayak istri CEO kepincut supir suaminya. Gak boleh gitu, gak boleh. Aku gak ikut-ikut ya main fisik ya. Aku cuma baca guys. Modelan kayak gini tuh
kalau udah punya anak, kemungkinan besar dia nggak akan bantu ikut ngurusin anak. Iya, saya tidak tahu ya, karena tujuan mereka mungkin di sini selingkuh. Harusnya sih Safei, si atlet tinju ini tahu kalau si Jule itu udah punya suami. Karena kita tahu guys, konten-konten Jule nih, di sini dia udah punya anak dan punya suami nih. Ini kita masuk ke TikToknya Jule ya. Kita bisa lihat tuh, ini TikToknya jadi rame ya. Kalian bisa lihat nih, ini dia ada posting sama suaminya. Kita coba cari tahu dulu mereka itu nikah kapan ya. Mereka itu ketemu di tahun 2020 sih kalau dari fotonya ya. Terus 2021 itu mereka nikah. Dan yang ku tahu si Daehoon ini sampai pindah agama teman-teman buat nikahin si Jule. Karena Jule kan Islam ya. Dan akhirnya si Daehoon pindah agama ke Islam. Dan akhirnya 2022 mereka dikaruniai anak. 2025 foto bareng di kafe. Dan 2025 juga si Jule malah selingkuh. Kalau kata netizen di sini guys, tolong dipertegas ya. Awalnya Jule yang selingkuh sama Hoon. Dengan posisi Hoon nggak tahu kalau Jule punya pacar. Jule nggak pernah ngasih tahu. Mungkin kalau Hoon tahu juga nggak bakal sampai sejauh ini. Emang bibitnya Jule yang demen selingkuh. Oke, ini nanti ada di podcast ya. Ini kita skip dulu. Kita nge-review ke Instagram Daehoon ya. Nah ini dia Instagram Daehoon. Di sini malah sisi terbaliknya dari Jule. Aku nggak paham sih teman-teman. Si Jule malah kayak hobi dengan kesendiriannya. Malah si Daehoon udah kayak ibu lah baratnya ya. Orang tua ibu lah. Deket banget sama anak-anaknya. Kita lihat ya video mereka bareng anak-anaknya nih. Tanpa ditemenin Jule. Harusnya Jule ada di sini. Kemana sih Jule? Ini biasa yang dilakukan seorang ibu kan, nemenin anak-anaknya buat konten dengan bareng anak-anaknya. Tapi ini dilakukan oleh Daehoon, seorang suami, seorang cowok. POV punya muka dan selera makan yang berbeda sendiri. Jule, kamu kurang apa sih? Jule itu anak kamu keren-keren banget, Korea banget wajahnya itu. Keren-keren banget, punya suami cakep, anak cakep, kamu juga sebenarnya cakep ya. Cuma kelakuan kamu nggak ada cakep-cakepnya ya. Banyak yang ngira kalau foto ini adalah hasil dari AI. Dan ini terbantahkan gitu ya. Terbantahkan kalau ini foto hasil AI. Ya, ini tertulis di sini. Ya, AI tapi kok saling follow ya. Kita masuk ke prediksi Kak Julia Prastina dan Daehoon. Kalau aku lihat, memang itu bukan editan dan lain-lain. Emang Kak J beneran. Sebenarnya Kak J udah mendua sekitar 1 atau 2 tahun pernikahannya Kak J kalau aku lihat. Masa sih 1 sampai 2 tahun? Next, poin ketiga, akan banyak perubahan ke depannya yang dilakukan Kak J. Sebenarnya lebih ke memang sifat dia tidak bisa setia dan merasa ekonomi dia dibatasi suaminya. Semoga proses perpisahan dimudahkan karena nanti kedepannya suami ekonomi lebih baik dan mendapatkan pasangan. Untuk Kak D, aku tahu kakak berat anak sayang anak. Kakak nggak mau anak terkena impas perpisahan kalian. Namun hubungan kalian sudah tidak sehat. Jadi lepaskanlah karena ini tidak 1-2 kali. Gila ya, ini jujur Daehoon ini kuat banget guys ya. Ngerawat anak sendiri, dia kayak gak ngomong ke sosial media loh. Bahkan isi TikToknya ngurus anak, ngasih makan anak, nganterin belajar ya, nganterin main ya ini videonya nih. Tim mantapmu ketemu. Nganterin main ya. Kali sini komentar netizen. Mohon maaf, temen adek gua dulunya jadi baby sister anaknya. Katanya emang sering ribut masalah ekonomi karena ceweknya ngerasa selalu yang lebih on gitu. Dan soal selengki, ini juga katanya dia udah misah tinggal si cewek ke apart. Terus tadinya 1 anak 1 pengasuh, sekarang pengasuhnya cuma 1 doang. Dan di cowoknya turun tangan untuk semuanya. Ini udah dari kemarin tahu, cuma aku diam. Dan akhirnya keluar bukti-buktinya, semua gak nyangka juga sih. And maybe ya foto itu tuh mantannya Jule. Kalian tahu nggak podcast tahun kemarin yang Jule ngomong kalau dia sebenarnya masih sama mantannya. Terus Daehoon ini tuh selingkuhannya atau juga itu selingkuhannya yang lain, karena dia juga ngomong di podcast pernah dia dituduh selingkuh sama Daehoon. Karena dia capek, kata akhirnya selingkuh beneran. Dan Daehoon pun tahu itu masalahnya udah lama
red flag sih sebenarnya Jule. Jadi yang aku tangkap dari komen netizen ini udah terjadi cukup lama teman-teman ya, sampai udah pindah apart gitu ya. Waduh Jule, anak lo 3 dapet suami spek Korea yang waras, cakep, gak partakil, jago masak, sayang anak, family man, udah umroh bareng, lu nya selingkuh. Mana selingkuhannya downgrade. Ini kalau netizen udah banding-bandingin fisik, ngeri. Sekarang kita masuk podcast yang dibicarakan oleh netizen nih, soal selingkuh-selingkuh ya. Ternyata Daehoon juga selingkuhan ya, penyakit emang ya. Kita lihat videonya. Baca. Oh, lu nikung berarti Daehoon. Gua nggak tahu. Bener kamu nggak tahu. Lu nggak tahu ya, sama sekali. Tapi kan udah stop, pasti kan dia udah. Aku nggak pernah ngupload aku punya pacar. Oh itu berarti alasan cewek nggak pernah upload cowok. Iya. Jadi kalau ada dapet yang lebih ganteng, ambil yang lebih ganteng. Astaga. Oh itu juga. Oh ini jadi cewek-cewek ya yang suka bilang, aku nggak mau posting kamu. Aku pengen hubungan kita private aja gak sih? iya. Ternyata mencari yang lebih baik gitu ya. Tuh, buat cowok-cowok nih, jangan percaya kalau cewek udah nggak mau posting itu dicurigai itu pasti punya simpenan tuh ya, buat jadiin opsi maksudnya ya. Marcel. So cantik lu. Mau cantik. Suwe emang si Jule ini punya pacar tapi selingkuh. Sama selingkuhannya lebih asik nih, lebih ganteng nih. Milihlah si Daehoon. Setelah jalan nih ya dari 2020 udah hampir 5 tahunan ya berarti ya hubungannya. Bosen lagi dia, selingkuh lagi. Tapi ya lu punya anak gak mikirin anak tah, jejak digital orang tuanya tah. Apalagi ente selebgram gitu kan. Nah kita lihat deh komentar-komentar netizen ini pasti seru banget nih. Tapi dia kok pede ya ceritain kalau dia selingkuh gitu. Ambil yang lebih ganteng. Emang yang sekarang ganteng? Nah dia bosen. Dia kan udah ganteng udah dapet nih. Mungkin dugaan aku ganteng udah dapet, kayaknya ada yang kurang nih. Udah cobalah yang gak ganteng gitu. Next. Ketutup hijab makanya kayak anak baik. Jujur wajahnya kayak anak baik guys. Jujur ya, ini aku sebagai cowok mandang dia itu kayak udah kayak anak baik sih. Oke nih, ini ada pertanyaan bagus banget dari hostnya ya ke mereka, ke Jule. Ya pertanyaan itu seperti ini nih. Apa? Ketemu sama Daehoon kan, kamu sudah masuk punya pacar. Itu gimana gitu loh? Iya, berantem ya. Berantem pacar aku, cuman waktu itu mantan pacar aku. Tadi sebelum aku potong ya, aku boleh tahu gak isi DM pertama kalinya itu masih ada? Ada sih, ntar aku kirim aja ya. Ada. Itu aku sering-sering live ya, gitu-gitu tuh. Kata-katanya apa pertama kali dia DM? Sering-sering aja, aku suka banget nontonnya. Ini tipsnya, jangan terlalu agresif sebagai cowok. Sering-sering live ya, kayaknya kita lebih ke vlog gak sih? Enggak juga sih. Aku jawabnya gini, makasih, aku cuma jawab gitu. Makasih. Terus aku terlalu positive thinking mungkin ya orangnya. Positif. Terus lanjut kamu kayak berantem tuh. Berantem. Jadi dia tuh pertama kali mau ketemu aku, dia nunggu aku 3 jam karena aku berantem dulu sama mantan aku itu. Kita berantem dulu. Aku cuma ketemu temenan doang. Aku bilang gitu kan ya. Emang kenapa? Aku soalnya tuh berpikirnya emang aku tuh kalau aku tuh punya pemikiran aku aku yang bakal tanggung jawab sama urusan aku sendiri gitu, dan posisinya lo bukan siapa-siapa gue, lo baru pacar gue doang. Jadi kayak lo gak berhak buat ngatur-ngatur gue mau ketemu siapa, gue mau gimana kayak gitu. Dan aku gak pernah ngelarang juga. Jadi dari dulu sampai sekarang aku juga gak pernah ngelarang kayak suami aku nih misalnya sekarang pun dia mau berteman sama siapa, yang penting dia juga gak ngelarang aku berteman dengan siapa kayak gitu. Saling percaya ya. Jadi kayak ya udah kita aja gak pernah cekan HP atau kayak gimana tuh gak pernah. Oh jadi perselingkuhannya terbuka ya, nggak ngecek HP, istri bebas mau berteman sama siapa aja. Wow, Daehoon, kamu percaya banget kamu Daehoon ya. Udah HP dia ya privasi dia, HP aku ya privasi aku. Jadi benar-benar nggak ada tuh kayak Julia sama Daehoon sendiri nggak ada ngecek HP itu ya, karena kita yang beda negara, cuma ada yang satu yang mirip. Kita tuh mikirnya ya kalau lu salah tanggung jawabnya lu.
Jadi misalnya salah satunya selingkuh nih, kalau gitu ya sebenarnya salahnya dia, ya udah tanggung jawabnya kamu, udah gitu doang. Jadi sebelum kita kayak selingkuh apa, sebelum melakukan hal-hal yang nggak baik untuk pernikahan ini ya pernikahan kita nggak lakuin karena kita tahu resikonya ya kita itu lama-lama pasti yang ruginya untuk diri sendiri, bukan untuk suaminya atau istrinya. Iya benar. Makanya kita bisa percaya kalau dia ya ketemu sama, oh aku mau ketemu sama nih teman-teman nih, oh ya silakan. Itu kayaknya itu buat orang yang benar-benar tahu diri deh. Iya. Dibebasin sama Daehoon ya, disindir tuh buat orang-orang yang tahu diri deh ya, disindir. Benar ya, kayaknya itu buat orang yang benar-benar tahu diri, yang menghargai pernikahan ya. Itu memang sebenarnya harusnya seperti itu gitu. Itu mungkin salah satu tips untuk menjaga keharmonisan kalian ya. Tapi yang pertamanya itu harusnya kalau aku sendiri sih harusnya saling cinta. Kita ya tentu aja pasti berantem ya, pasti berantem, pasti apa. Tapi lama-lama ya itu nggak masalah karena kita cinta. Kita tahu aku cinta dia cinta aku. Oke, ini ngomong-ngomong cinta nih. Kamu berantem nih sama kamu ya. Mulai muncul benih-benih cinta itu kapan gitu loh? Aku tuh udah aku kan pacarnya tuh juga baru sama orang itu tuh 7 bulanan. Habis itu jadinya kayak mulai jadi freak gitu lah. Aku tuh gak terlalu suka karena aku benar-benar independen banget dari dulu. Aku dari masih gadis banget, aku tuh udah nyari uang sendiri, udah ngurus diri aku sendiri. Jadi kayak pas aku diatur-atur kayak aku gak suka. Oh, Jule yang kutangkap di sini suka kebebasan. Dia suka kebebasan. Dia gak suka diatur-atur, bebas mau ngapain aja. Suka banget. Karena itu menurut aku ngelewatin batas hubungan aku aja gitu. Dan posisinya kan aku bilang tadi, selama menjadi pacar lu nggak berhak buat ngatur kayak gitu. Benar. Kalau udah jadi suami, nah itu bawa kewajiban. Itu beda urusan. Istri dengerin suami itu kewajiban gitu kan ya. Nah habis itu akhirnya dia tuh udah kayak mulai ngejelas gitu lah ya, udah dating segala macam. Dia bilangnya aku selingkuh. Aku dituduh selingkuh mulu, aku suka dia, udah aku selingkuh beneran. Sama posisinya kayak gitu waktu itu kayak ngeri sih dituduh selingkuh, ya udah mending selingkuh sekalian. Ya nggak gitu itu udah tahu dosa, ya udahlah mending gue terabas aja di dosanya, mending gue lakukan gitu kan, gitu daripada dituduh tapi nggak ada ininya kan. Jadi ya udah beneran selingkuh aja biar ada yang diberantemin itu beneran. daripada dituduh ya. Iya capek kan tuduh jadi mendingan selingkuh beneran. Nggak gitu sih, gak setuju sih konsep kayak gitu. Dituduh itu dibuktikan kalau tidak selingkuh, tapi bukan malah dilakukan. Dituduh dilakukan itu tidak benar ya. Itu pendapat aku sih. Kalau kalian kayak gimana? Dituduh mending ya udahlah sekalian aja lah ya. Aku melakukan itu, capek juga dituduh mending sekalian kan. Jadi tuduhan itu jadi benar. Selingkuh itu susah sembuhnya kecuali tuh orang sadar kalau itu salah. Tapi namanya jatuh cinta mana tahu benar atau salah. Ya. Aku juga penasaran. Soalnya aku jarang banget ya buat pacaran. Selingkuh itu bisa sembuh atau enggak guys? Buat kalian yang pengalaman deh, yang pernah diselingkuhin, terus kalian udah balikan lagi nih, terus diselingkuhin lagi nggak? Aku penasaran banget. Kalian tulis di kolom komen ya. Bapak Mimi RSA pemirsa, baru bangun ada aja ya kan. Ini masih subuh nih kehitungnya ya kan ya. Berita ya kan. Ini nggak tahu hosip, nggak tahu apa deh, pokoknya tiba-tiba ada salah satu akun rame banget. Katanya bilang ini Jule. Masa sih? Masa? Tuh katanya ini Jule. Gak percaya kata gue ya kan. Soalnya masa sih? Tuh ada yang bilang juga ini katanya 2020, 2021. Kayak masih simpang siur. Tapi kayak wow, dari tidur banget. Ini subuh-subuh. Terus juga kayak ini Jule katanya mau posting ulang. Kalian bisa baca sendiri lah ya. Nemu kata-kata bagus banget lewat FYP yang isi kalimatnya gini. Kamu bisa menyesal menikah dengan laki-laki yang kamu cintai. Tapi percayalah, kamu tidak akan menyesal menikah dengan laki-laki baik sekalipun kamu tidak mencintainya. Jule, gak gitu konsepnya. Ini standar TikTok, ngeri ya. Tapi ya gak selingkuh gak sih? Diposting ulang soalnya. Kamu tidak akan menyesal menikah dengan laki-laki baik sekalipun kamu tidak mencintainya. Kayak oh my god. Terus katanya nih IG cowoknya dan udah di follow sama Jule. Iya ampun, gak tau semoga ini hoax ya kan.
Tapi IG sama komenan Jule tuh dibatasi. Gue pernah ketemu, ini lucu banget, sekeluarga, ya Allah. Dikasih obat malah pilih opet. Ini dunia sudah bagaimana? Ini dunia sudah gila. Gila kali. Ini dunia sudah bagaimana ini? Saya tidak ada urusan lah mau kasus perselingkuhan. Tapi yang ini tidak bisa, ini terlalu. Saya paling malas ini urus perselingkuhan, tapi ini tidak bisa. Saya shock teman-teman, saya serius. Tapi kenapa rata-rata ya? Kenapa orang yang kalau selingkuh itu pasti dia punya selingkuhan nih model macam ya, saya tidak mau ngatain, tapi ya kita lihat dari banyaknya kasus di dunia perselingkuhan di dunia ini. Kenapa orang yang selingkuh nih dia sudah dapat pasangan, mau yang laki-laki pelakunya laki-laki ke perempuan, selalu selingkuhannya tuh lebih minta maaf sekali teman-teman, tapi memang kayak kurang begitu ya. Ini dunia sudah terlalu gila sayang. Kita nonton Om Martin saja, kita nonton putar Om Martin punya konten saja. Saya pusing. Saya lihat isi FYP. Pagi ini saya mau membahas perselingkuhan dari opak ke opet, dari anyong ke anyong. Dunia sudah bagaimana? Ini kita masih hidup di bumi kah ini? Kalian kenapa nih makhluk dunia ini? Saya siapa? Kita tinggal di mana? Dari dikasih annyeonghaseyo malah milih enggak boleh disebut ya. Itu lucu sih. Tapi bukan impian semua cewek itu opa-opa Korea ya. Menjule ini agak lain memang ya. Guys, lu orang jangan standar ganda anjay. Apa tuh? Kalau cewek yang selingkuh, ya tetap disalahin ceweknya. Dan gak ada alasan apapun yang membenarkan perselingkuhan anjay. Gila banget, aku masih kayak ngeliatin komen, ada yang bilang kayak mungkin si cewek gak puas gini. Diem ya lu setan anjing. Ya semua, pokoknya apapun gendernya kalau selingkuh ya salah. Dan itu udah pantas disalahin, pantas dapet ini dari medsos gitu, maksudnya kayak teguran dari medsos dan hujatan orang-orang. Jangan kayak cuma kalau cowok doang yang selingkuh terus lu belain ceweknya doang. Jadi kayak kalau sekarang cewek yang selingkuh lu tetap salahin yang selingkuh anjing. Gak boleh standar ganda ya. Gila banget orang-orang. Dan aku herannya kenapa sih kalian membelanya tuh dengan kayak mungkin dia gak puas, kayak hey, kalau gak puas anaknya 3 coy. Anjing, lu kalau nggak puas ya udah lu stop gitu. Lagi pula kita ini manusia dikasih Tuhan akal sehat. Kalau emang nggak mau ya udah, lu cerai, lu cari laki lain yang bisa memuaskan lu. Gak dengan selingkuh anjing. Terus kalian semua bisa-bisanya standar ganda ngebelain hanya karena masalah titit. Emang ada gila-gilanya kalian. Waduh, ini pembicaraan dewasa kali ini. Bukan karena hubungan gak sih. Nah kalau kita lihat dari postingan yang ini teman-teman ya, dia mencari cowok yang baik gitu kan. Yang baik, bukan yang ganteng opa-opa Korea. Tapi ya kalian kan udah ngejalanin hubungan udah lama ya, tapi gak selingkuh juga, ceraiin dulu. Aduh ya. Nyangka gak lu pada nih? Enggak nyangka selingkuh. Padahal sudah mendapatkan opa-opa Korea malah memilih kayak ya Allah kurang apa gitu ya. Udah punya anak 3, suami ganteng, ekonomi kayaknya dilihat-lihat cukup sih ya. Tapi nggak tahu, itu sih dirasa bersyukur aja. Gue sih nggak terlalu ngikutin ya, tapi pas pertama lihat nih kelihatannya nih ya udah ini cewek baik-baik sama dapetin opa-opa Korea mualaf. Mbak, dari tadi saya mikir ini cewek baik banget ya wajahnya gitu. Nggak ada wajah-wajah yang ya tau lah ya agak-agak gimana gitu. Biasanya kan ada lah ya. Ini wajah enggak ya, nggak ada kelihatannya dia selingkuh. Ternyata kita tidak bisa menilai dari wajah aja ya. Gitu.
kayak rumah tangga yang harmonis. Gak ngikutin sih, jadi nggak tahu informasinya bener atau enggak. Ini sih baca dari kolom komentar aja ya, dan berita yang beredar, nggak tahu ini asli atau fake. Coba dong kalian komentar. Kalau kita lihat komentar netizen, tapi katanya uangnya Daehyun lagi nggak baik-baik aja, jadi ngerasa si Julenya yang on. Yang namanya berumah tangga pasti ada naik turunnya, semisalnya karena keuangan Daehyun yang nggak baik kan bisa dijalanin bareng-bareng, pasti bakalan ada jalan ya. Emang keuangan si cowok baik-baik aja. Atlet itu penghasilannya nggak bisa konsisten gak sih, setahu aku ya. Sama, nanti juga ada atlet juga ada penghasilannya down ya, ada. Emang pengen selingkuh aja. Jadi di pagi hari yang cerah ini gue harus mendengar kabar bahwa Jule selingkuh. Lo tahu pasangan Jule dan Daehyun itu tuh pasangan Korea Indonesia yang sempurna banget, karena Julenya tuh cantik banget untuk ukuran Korea dan Daehyun juga ganteng. Dan Daehyun tuh adalah laki-laki green flag Korea. Lo tahu kan kalau di Korea tuh susah banget nyari laki-laki green flag. Terus sama si Jule diselingkuhin. Pas gue lihat selingkuhannya, kata gue sama Jule, ya Allah Jul, lu mah udah dapet yang ke Koreaan, lu tinggalin. Lo tau gitu kan, mendingan Daehyun kenapa gak sama gue aja sih, ya Allah. Tapi ini mbaknya cakep juga deh. Boleh. Yaudahlah, kayak gini aja. Untuk beritanya bener atau tidak, untuk sampai saat ini belum ada klarifikasi, dan ini masih isu-isu publik saja ya di medsos. Kita nunggu dulu klarifikasinya bener atau tidaknya dari mereka. Jadi kita bisa cap ini kejadian beneran perselingkuhan kalau udah ada klarifikasi dari mereka. Salah satu mereka lah. Aku undur diri dulu, kalau udah salah kata mohon dimaafkan. Itulah updatean kasus-kasus ini yang bisa aku sampaikan ke kalian yang lagi viral di media sosial. Jangan lupa klik tombol subscribe. See you, goodbye, bye, subscribe guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.